Al-Fatihah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masail Rabu 23 Sya'ban 1447 Hijriah 11 Februari 2026 Masehi. Satu, masalah pilihan jodoh antara orang tua dan anak berbeda misalnya. Seorang anak gadis perawan, masih perawan maksudnya, dijodohkan oleh orang tuanya dengan lelaki yang sebetulnya sederajat, sekufu atau sederajat. Orang tua anak tersebut mengatakan bahwa calon pasangan yang ia pilih adalah orang baik dan juga ahli agama. Namun anak ini, maksudnya gadis ini tidak menyukai calon tersebut. Ia memiliki pilihan sendiri yang sekufu juga, sederajat juga, dan menurutnya pilihannya itu juga merupakan orang baik. Anak ini merasa keberatan untuk menerima pilihan orang tuanya karena berbagai alasan. Intinya, anak ini ingin menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ia memiliki pilihan sendiri dan tidak ingin menikah dengan pilihan orang tuanya. Akan tetapi, orang tuanya sama sekali tidak memberi kesempatan usul untuk mengungkapkan keinginan dan pendapatnya. Ya, seharusnya orang tua itu mendengar juga kata-kata anak, karena anak itu juga sudah gede, apalagi menikah, dan resiko pernikahan itu juga yang nanggung anak, bukan orang tua. Makanya juga mesti diajak bicara, walaupun kadang-kadang itu juga orang tua biasanya itu lebih bijak daripada anaknya di dalam memilih. Biasanya begitu, daripada anak perempuannya maksudnya di dalam memilih. Karena orang tuanya, bapaknya itu laki-laki, jadi tahu laki-laki itu seperti apa. Sedangkan anak perempuannya itu wanita, dia tidak paham bagaimana laki-laki itu. Makanya biasanya orang tua itu lebih bijak. Tapi bisa jadi itu ya pilihan anak itu, yang penting pilihan anak itu mesti didengarkan juga, apa pilihannya, alasannya apa, itu baik sekali. Apakah orang tuanya, pertanyaan, apakah orang tuanya berhak memaksa anak perempuannya memaksa untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan orang tuanya. Loh, orang tuanya, ya pilihan orang tuanya, pilihannya maksudnya pilihan orang tuanya. Saya cara bahasanya, apakah orang tuanya berhak memaksa anak perempuannya, menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, yaitu pilihan orang tua? Jawabnya adalah berhak, boleh memaksa. Apabila, ya tadi yang sudah saya sebutkan, karena biasanya ya memang secara hikmah itu orang tua atau bapaknya itu lebih ngerti, lebih bijak, karena dia ini yang orang yang sudah tua, pengalamannya juga sudah lebih banyak. Biasanya seperti itu. Apanya berhak apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Akan tetapi hukum memaksanya adalah makruh. Karena semua yang merasakan nanti anak perempuan juga itu. Pertama, tidak adanya permusuhan yang tampak atau kelihatan antara ayah dan anak perempuannya. Jadi memang baik-baik saja hubungan antara anak dan ayah itu, baik-baik saja. Pertama kali itu syaratnya. Tidak adanya permusuhan antara calon suami pilihan ayah dan anak perempuan. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ditanya, orang perempuan itu ternyata anak perempuan itu bermusuhan sama calon suaminya. Ini bisa berbahaya. Nah, akhirnya menjadikan tidak langgengnya suatu pernikahan. Tidak awet. Ini perlu diajak. Yang ketiga, calon suami tersebut pancen sekufu atau sederajat.
Yang keempat, calon suami yang pilihan orang tua tadi, calon suami calon orang tua tersebut adalah orang yang mampu untuk melunasi mahar. Nah, mahar diberikan kepada istri. Rupanya dia mampu melunasi mahar, tapi kalau modelnya dia itu orang yang enggak ngelunasi begitu ya, itu enggak boleh, itu enggak mampu. Enggak boleh dipaksa. Mahar tidak kurang dari mahar misil anak perempuan. Mahar yang setara dengan maharnya anak perempuan. Mahar yang standar dengan anak perempuan itu. Mahar menggunakan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Yang 7, mahar dibayar kontan. Mahar dibayar kontan. Kalau sudah ada 7 persyaratan ini, maka orang tua berhak untuk memaksa. Kalau ternyata 7 persyaratan ini tidak ada, atau salah satunya, atau ada 2, itu ternyata tidak seperti, mungkin memang ada permusuhan antara bapak dan anaknya, atau memang ada permusuhan antara calon suami dengan seperti itu, atau mungkin tidak adanya sekufu, ini tidak ada hak bagi bapak untuk memaksa anak perempuannya. Apakah anaknya dianggap durhaka ketika ia memaksakan kehendaknya dan tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya? Jawabnya, jika ayah berhak untuk menikahkan, maka anak dianggap durhaka, maksudnya dengan syarat-syarat tadi, ketika tidak mematuhinya. Dan jika ayah tidak berhak untuk memaksa menikahkan, maka anak tidak dianggap durhaka. Ada memaksa mestinya, jika ayah berhak untuk memaksa untuk menikahkan. Kalau wali kan memang hak menikahkan, tidak ada hak memaksa tadi mestinya. Masalah makmum yang batal di pertengahan sholat. Ketika pelaksanaan sholat berjamaah di sebuah masjid, seorang makmum yang berada tepat di tengah-tengah shaf kedua mengalami batal wudu pada saat di rakaat kedua. Padahal kondisi jamaah saat itu sangat rapat hingga bahu antar makmum saling bersentuhan dan tidak ada ruang kosong untuk bergeser. Di belakangnya masih terdapat 5 shaf makmum lain yang juga berdiri sangat rapat, sedangkan pintu keluarnya berada di belakang. Pertanyaan, apakah ia harus tetap berdiam di tempatnya atau ia harus bergerak membelah kepadatan jamaah di belakangnya untuk menuju tempat wudu? Jawabnya, ia harus berdiam di tempat. Ia harus berdiam di tempat kecuali jika ia dalam keadaan darurat, seperti untuk menyelamatkan seorang yang butuh pertolongan di belakang, maka dia segera membelah untuk menolongnya. Atau ketika terdesak ingin buang air kecil, sehingga dia mesti cepat-cepat keluar biar tidak terbuang di dalam masjid. Jika tidak darurat, maka hukumnya adalah haram karena membelah-belah shaf tadi. Namun jika pintu keluarnya berada di samping sehingga tidak perlu membelah shaf, maka boleh lewat di depan orang yang sholat menurut Imam Romli dan Syekh Khatib As-Sirbini. Dikarenakan menurut beliau berdua, orang yang hidup tidak bisa dijadikan sutroh, sehingga shaf yang di depan tidak bisa menjadi sutroh bagi shaf yang di belakang. Artinya begini ceritanya, kalau orang itu sudah memakai sutroh itu penghalang antara dia dengan kiblat, itu ada penghalang, yang penghalangnya itu tidak lebih dari 3 dhira'. Kalau penghalangnya jual, itu tetap dilewati boleh aja. Tapi kalau penghalangnya tidak lebih dari 3 dhira', kemudian ditaruh, biasanya kalau sebagian masjid-masjid ada itu disediakan sutroh-sutroh gitu. Dan sutroh ini tingginya sekitar 40-an senti mestinya. Jangan terlalu kecil. Kasih sutroh pulpen taruh situ enggak. Nah itu ya sutrohnya ya, tingginya sekitar ya 40-an senti ya. 2/3 dhira'.
Ya 2/3 ya, 2/3 dhira. Taruh begitu, orang nggak boleh lewat antara dia dan sutroh. Hanya permasalahannya, apakah orang di depan shaf yang pertama itu sebagai sutroh apa enggak? Kalau kita katakan orang di depan itu sebagai sutroh, berarti lewat di depan orang, di depannya orang-orang sedang sholat itu nggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan orang di depan itu bukan sutroh, berarti seperti orang yang sholat tanpa sutroh boleh dilewati depannya. Boleh dilewati depannya. Inilah alasannya begitu. Maka Imam Romli dan Syekh Khatib As-Sirbini ini mengatakan boleh aja, karena itu tidak punya sutra ya boleh dilewati. Nah itu orang depan. Shaf depan itu, shaf depan manusia hidup itu tidak jadi sutra. Itu bukan kayu, itu orang. Itu maka itu tidak jadi sutra mereka. Katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Itu seorang adami itu ada yang mengatakan sutroh, bagi yang mengatakan sutroh ya nggak boleh lewat. Tapi ada yang mengatakan itu bukan sutroh sehingga boleh lewat, seperti orang yang sholat tanpa sutroh, tanpa pembatas, tidak ada pembatas. Merayakan Valentin, bagaimana hukum merayakan Valentin? Jawabnya diperinci, apabila mengikutinya karena merasa simpatik pada agama mereka atau bermaksud menyerupai mereka dalam syiar kekafiran mereka, maka hukumnya adalah kufur. Maka hukumnya adalah kufur. Apabila menyerupai hanya dalam syiar perayaan saja, menyerupai hanya dalam syiar perayaannya saja, maka hukumnya adalah haram. Berarti nggak ada yang halal, nggak ada. Haram atau kufur. Pilih mana? Jangan milih semuanya. Karena haram itu rokok, kufur tambah lagi. Tak kira nggak usah dibaca nggak ini. Jadi asal mula Valentin itu menurut satu versi adalah suatu perayaan festival di daerah sana itu, namanya Lupercalia, yaitu suatu festival yang dilaksanakan pada zaman kerajaan Romawi, orang-orang pagan itu, orang-orang penyembah berhala Romawi dulu itu, sekitar abad ke-3 Masehi. Festival tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Februari yang diawali dengan pemujaan kepada salah satu dewi pujaan. Memuja satu dewi mereka, yaitu Dewi Kesuburan, yaitu Juno Februata. Tepat pada tanggal 14 Februari akan dilakukan sebuah acara melibatkan para pemuda dan pemudi di wilayah kerajaan Romawi. Para pemuda akan mengundi nama-nama gadis yang berasal dari kota. Gadis yang keluar namanya mereka akan menjadi pasangan selama 1 tahun. Jadi hasilnya sebetulnya itu perayaan perzinaan. Acara tersebut dijadikan sebagai objek kesenangan dan hiburan mereka. Dia ini orang-orang kafir sampai sekarang juga buat. Nama Valentin itu ada perayaan perzinaan. Maka orang Islam sangat mesti menjauhi hal-hal seperti ini. Walaupun sekedar mengirim makanan, bahaya. Karena seperti ridho dengan perzinaan atau kekufuran yang dibuat oleh mereka yang sampai sekarang masih merayakannya. Jadi kita ini harus paham. Jangan asal ikut-ikutan saja. Puasanya orang pakai kateter. Kateter itu adalah satu pipa, itu lentur kecil yang dimasukkan di lubang untuk kencing, karena ada satu permasalahan di kantung kemih, sehingga tidak bisa kencing, dimasuki kateter sehingga supaya kencingnya lancar. Bagaimana hukum puasanya orang yang memasukkan kateter atau selang tipis yang lentur untuk mengalirkan kencing langsung dari kantung kemih ke kantung di luar tubuh atau keluar tubuh karena sakit? Jawabnya, hukum asli memasukkan benda ke rongga tubuh, semisal mulut, telinga, kemaluan, dan sebagainya adalah membatalkan puasa, aslinya begitu. Tetapi masalah kateter ini, karena ini sifatnya darurat, maka tidak membatalkan puasa. Ini kan mau puasa. Mungkin orang-orang sakit yang pakai kateter yang masih bisa puasa, itu tidak batal puasanya.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم. بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.